Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Randy Saputra dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau disingkat UINSISKA Riau. Saya dari jurusan Tadris IPA. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di MTS Dinia Putri untuk 3 bulan ke depan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan anggota alias spermae. Bunga disebut alat perkembangbiakan karena di dalam bunga terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari, putik, dan kandung lembaga. Struktur bunga. Bagian-bagian utama dari bunga ialah yang pertama tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Kelopak bunga adalah bagian bunga terluar yang letaknya itu ada di atas tangkai bunga. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan merupakan modifikasi dari daun. Lembaran dari kelopak bunga itu sendiri disebut dengan daun kelopak. Mahkota bunga. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam atau di atas kelopak bunga. Kalau tadi kelopak bunga berada di bagian luar, yaitu di atas tangkai bunga, sedangkan mahkota itu berada di atas dari kelopak bunga itu sendiri. Lembaran mahkota disebut daun mahkota. Mahkota biasanya itu berwarna-warni, tetapi ada tumbuhan itu yang antara mahkota dan kelopaknya itu tidak dapat dibedakan, baik itu dari bentuk maupun warnanya itu sendiri. Itu disebut dengan tenda bunga. Contohnya seperti bunga sungsang. Dan selanjutnya itu benang sari. Benang sari terletak di antara mahkota. Bagian dari benang sari adalah tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang selanjutnya itu adalah putik. Putik terletak di bagian pusat bunga. Lembaran penyusun dari putik disebut karpel. Jumlah karpel biasanya ada 1 atau lebih. Setiap karpel memiliki ovarium yang di dalamnya itu ada sel telur. Tidak semua bunga itu memiliki organ reproduksi yang lengkap. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga sempurna, sedangkan yang tidak memiliki salah satu atau keduanya disebut bunga tidak sempurna. Fungsi dari bunga itu sendiri adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Fungsi lainnya adalah sebagai alat perhiasan. Baiklah, pembahasan yang kedua adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Macam-macam buah. Buah dibedakan menjadi 2, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang dibentuk oleh jaringan yang berasal dari bakal buah. Contohnya itu buah alpukat, mangga, anggur, dan pepaya. Sedangkan buah semu dibentuk tidak hanya oleh jaringan yang berasal dari bakal buah saja. Contoh buah jambu monyet yang terbentuk dari tangkai bunga yang membesar, buah nangka yang berasal dari daun bunga. Selanjutnya yaitu bagian-bagian buah. Buah terdiri dari kulit buah dan biji. Berdasarkan struktur dari kulit buah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu buah kering dan buah yang berdaging. Buah kering mempunyai kulit buah yang tipis, sedangkan buah berdaging mempunyai kulit buah yang tebal dan memiliki daging. Kulit buah dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama eksokarip atau kulit buah luar, yang kedua mesokarip atau kulit buah tengah, yang ketiga yaitu endokarip atau kulit buah dalam. Ada buah yang satu ruangannya itu berisi 1 biji atau beberapa biji, dan ada juga buah yang mempunyai lebih dari 1 ruang, dan setiap ruangnya itu berisi 1 biji atau lebih. Yang selanjutnya
yaitu biji. Biji terdiri dari atas kulit biji, endosperm atau putih lembaga, dan embrio atau lembaga. Biji merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae karena di dalam biji terdapat embrio yang merupakan calon tumbuhan baru. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi, ada 3 teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama itu adalah alat pemurnian air. Jadi, alat ini terinspirasi dari tanaman enceng gondok. Kenapa bisa enceng gondok? Karena pada umumnya perairan yang ditumbuhi oleh enceng gondok itu pada umumnya kondisi airnya itu jernih. Karena hal ini disebabkan akar-akar enceng gondok mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Jadi, mekanisme dari enceng gondok tersebut menginspirasi para ilmuwan teknologi untuk mengembangkan hal tersebut. Dari teknologi tersebut memungkinkan air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah sensor cahaya. Sensor cahaya ini terinspirasi dari tanaman kaktus. Tanaman kaktus yang memiliki stomata unik. Apabila pada malam hari dia akan membuka dan pada siang hari akan menutup agar mengurangi penguapan air yang ada pada kaktus. Menutup dan membukanya stomata ini didukung oleh sel penjaga. Sel penjaga ini disebut dengan fotoreseptor. Jadi, pada lampu jalan terdapat fotoresistor yang dapat mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Ketika menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor yang menyebabkan listrik akan mengalir menuju saklar dan menjadi aktif. Aktifnya saklar ini akan membuat lampu mati karena terdapat cahaya pada lingkungan sekitar. Sedangkan tidak adanya cahaya pada malam hari akan mengaktifkan fotoresistor sehingga tidak ada aliran listrik yang menuju saklar. Akibatnya saklar akan dalam kondisi off sehingga lampu penerangan jalan akan menyala. Ketiga yaitu panel surya. Panel surya ini adalah alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi listrik. Konsep ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Sekian dari penjelasan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dan apabila ada kesalahan dan kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.